Di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota, suasana malam terasa lebih sepi dari biasanya. Angin malam berhembus lembut melalui celah jendela yang tak sepenuhnya tertutup, menciptakan suara desiran halus. Rumah ini milik seorang wanita bernama Dwi, seorang ibu yang telah lama hidup sendiri setelah perceraian yang terjadi bertahun-tahun lalu. Kini, ia tinggal dengan anak lelakinya, Eko, yang sudah berusia 30 tahun. Meski hubungan mereka tidak sehangat seperti ibu dan anak pada umumnya, mereka tetap saling menghormati dan mencoba untuk menjalani hidup masing-masing dengan tenang. Dwi adalah wanita berusia 47 tahun dengan penampilan yang tak pernah menunjukkan usianya. Badannya yang tegap dan wajah yang penuh ekspresi, selalu terlihat penuh energi. Ia menyukai kesendirian, dan malam-malamnya sering dipenuhi dengan merenung atau menikmati hiburan sederhana, seperti menonton televisi atau membaca buku. Meski begitu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sebuah perasaan hampa yang datang dan pergi tanpa bisa ia jelaskan. Sementara itu, Eko, anaknya, lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar dan sering pulang larut malam. Ambisinya untuk meraih kesuksesan membuatnya sering terlambat pulang, dan hubungan mereka pun terbilang cukup jauh. Eko bukanlah anak yang dekat dengan ibunya. Meskipun mereka saling menghormati, ada jarak yang tak bisa dijembatani. Pada malam itu, seperti malam-malam lainnya, Dwi memutuskan untuk mandi setelah menjalani rutinitasnya yang melelahkan. Pemandian adalah tempat yang selalu ia gunakan untuk melupakan segala penat, tempat yang memberi ketenangan sejenak di tengah kesibukan hidupnya. Dwi menyalakan air panas dan berdiri di bawah pancuran, membiarkan air mengalir deras ke tubuhnya. Ia menutup matanya, merasakan setiap tetes air yang menyentuh kulitnya, seolah dunia luar tak lagi ada. Sementara itu, Eko baru saja pulang dari kantor. Dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang penuh dengan pekerjaan yang belum selesai, ia melangkah masuk ke rumah. Begitu memasuki ruang tamu, ia menyadari keheningan yang menyelimutinya. Tidak ada suara televisi seperti biasanya. Tidak ada hiruk-pikuk suara dari kamar ibu yang seharusnya selalu terdengar. Eko merasa ada yang aneh. Ia melepas jas dan kemejanya dengan terburu-buru, berusaha menghapus segala kelelahan yang ada. Suasana rumah yang sunyi ini terasa semakin menyesakkan. Dwi yang sedang mandi tak mendengar langkah kaki Eko yang pelan. Ia tak menyadari kehadiran anaknya yang baru pulang. Dengan penuh ketenangan, Dwi menikmati momen itu, meresapi kehangatan air yang mengalir, membasuh tubuh dan pikirannya yang lelah. Di luar kamar mandi, Eko yang melepas jaketnya menatap sekeliling rumah, merasa sepi. Namun, rasa lelahnya seakan menghilang ketika ia mendengar suara air yang mengalir deras dari dalam kamar mandi. Tanpa sadar, langkahnya terhenti. Eko merasa ada sesuatu yang menarik dirinya untuk mendekat. Ia melangkah pelan menuju kamar mandi, berpikir hanya untuk memastikan apakah ada yang salah. Namun, langkahnya terhenti sejenak ketika ia melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka. Rasa penasaran yang mendalam membuat Eko mendekati pintu tersebut. Ia berdiri di ambang pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, mencoba mengintip ke dalam, tanpa sengaja. Di dalam kamar mandi, Dwi berdiri di bawah pancuran. Tubuhnya yang basah, memantulkan cahaya lampu yang redup, menciptakan bayangan halus di dinding. Eko, meskipun tidak bermaksud mengintip, tak bisa mengalihkan pandangannya. Pandangannya tertuju pada sosok ibunya yang begitu alami, begitu tenang dalam keheningan malam itu. Dwi tidak menyadari kehadiran anaknya. Dalam keheningan itu, hanya ada suara air yang terus mengalir, menciptakan rasa damai yang mengalir dalam diri Dwi. Namun, Eko merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seiring ia memandang lebih lama, sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan mulai tumbuh dalam dirinya. Rasa bersalah karena berada di tempat yang seharusnya tidak ia tuju bertarung, dengan dorongan untuk terus memandang. Dalam kebingungannya, Eko merasa terperangkap oleh suasana yang tak pernah ia duga. Sesaat, ia mulai merasakan dorongan yang mengganggu dirinya. Sebuah perasaan yang datang begitu tiba-tiba. Namun, ia mencoba mengendalikan dirinya. Ini salah, pikirnya. Aku harus pergi. Namun, meskipun ia berusaha untuk mundur, tubuhnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menariknya lebih dekat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya tetap diam di tempat itu. Dwi, yang tak menyadari apa yang terjadi, terus menikmati waktu itu tanpa tahu bahwa ada seseorang yang memandangnya dari balik pintu. Suasana di kamar mandi semakin mencekam, dan Eko yang berdiri di ambang pintu mulai merasa terperangkap dalam ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Eko akhirnya membalikkan tubuhnya
dan meninggalkan ambang pintu itu. Perasaan yang tadi mengganggu, rasa bersalah dan ketegangan yang datang begitu mendalam, membuatnya melangkah pergi tanpa banyak berpikir. Ia kembali ke ruang tamu, mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian yang baru saja terjadi. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan yang terus menghantui, seolah ada bayangan gelap yang menggantung di atas kepalanya. Ia duduk di sofa yang terasa dingin, mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Keheningan rumah itu kembali menekannya. Lampu-lampu di sekitar rumah menyala remang, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang melayang di dinding. Eko menatap kosong ke arah layar televisi yang masih menyala, tanpa tujuan. Di pikirannya, bayang-bayang Dwi yang sedang mandi terus berputar, menciptakan kekacauan yang tak bisa ia kendalikan. Eko mengusap wajahnya dengan tangan, berusaha menghapus rasa tidak nyaman itu. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat perasaan aneh yang ia alami. Kenapa ia merasa begitu terperangkap dalam situasi itu? Kenapa perasaan bersalahnya semakin mendalam? Ia tak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Itu hanya sebuah ketegangan, sebuah momen yang tak bisa ia cerna dengan mudah. Di sisi lain, Dwi yang baru selesai mandi berjalan menuju kamar tidurnya. Ia merasa sedikit lebih lega setelah membersihkan tubuhnya dari kepenatan seharian. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada malam itu. Sebuah ketegangan yang tak terlukiskan mengisi udara. Dwi merasa seolah ada yang mengawasinya, meskipun ia tahu tak ada orang lain di rumah itu selain dirinya dan Eko. Ia berdiri di depan kaca kamar tidur, menatap refleksinya yang kabur akibat uap air dari kamar mandi. Tidak mungkin, gumam Dwi pada dirinya sendiri. Aku terlalu lelah, itu hanya perasaan saja. Namun, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya, ada sesuatu dalam diri Dwi yang merasa tak nyaman. Perasaan itu datang begitu tiba-tiba, tanpa bisa ia jelaskan. Dwi memutuskan untuk tidur lebih awal malam itu, berharap bisa melupakan perasaan yang mengganggu. Ia menarik selimut tebal dan memejamkan mata, berusaha menghilangkan segala kecemasan yang datang. Namun, tidurnya tidak berlangsung lama. Tengah malam, suara aneh terdengar dari lantai bawah. Dwi terbangun, terkejut oleh suara yang begitu keras. Suara langkah kaki yang bergema di ruang tamu, diiringi dengan suara pintu yang terbuka. Dwi terdiam sejenak, mencoba memastikan apakah ia hanya bermimpi. Namun, suara itu semakin jelas terdengar. Ia bangkit dari tempat tidurnya dengan hati berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Dwi berjalan perlahan menuju pintu kamar, membuka sedikit untuk mendengarkan suara itu. Ia mendengar Eko berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Suasana rumah yang biasanya tenang kini terasa penuh dengan kegelisahan. Dwi memutuskan untuk keluar dan mencari tahu apa yang terjadi. Ketika Dwi turun ke ruang tamu, ia menemukan Eko duduk di sofa, matanya terbelalak, tubuhnya tampak kaku. Ia terlihat seperti sedang merenung dalam ketegangan yang mendalam. Dwi berhenti sejenak, memandangi Eko dengan cemas. Ada sesuatu yang aneh pada ekspresi anaknya malam itu, sesuatu yang tak biasa. Biasanya, Eko akan menyambutnya dengan sapaan, atau sekadar mengucapkan selamat malam, tapi kali ini ia tampak seperti terjebak dalam dunia lain. Eko, Dwi menyapanya lembut, mencoba mengalihkan perhatian Eko dari lamunan yang tampak mencekam itu. Kenapa kamu belum tidur? Ada yang mengganggumu? Eko menoleh perlahan, matanya tampak kosong, seolah tak melihat Dwi dengan jelas. Ia membuka mulutnya untuk berbicara, namun tidak ada kata yang keluar. Hanya ada kebisuan yang menggantung di udara. Dwi merasa cemas, mendekat kepada Eko dengan langkah pelan. Ada apa, Eko? Kamu terlihat seperti tidak diri kamu sendiri, kata Dwi. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Eko akhirnya menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya lelah, mungkin terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini. Dwi merasa ada yang janggal, namun ia tidak ingin memaksa anaknya untuk berbicara jika Eko tidak siap. Kamu bisa tidur di sini kalau mau, tawar Dwi. Aku tahu kamu sedang stres. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, kita akan baik-baik saja. Namun, Eko menolak dengan lembut. Aku lebih baik tidur di kamar. Aku lebih baik tidur di kamar. Aku hanya butuh tidur yang nyenyak. Dengan ragu, Dwi mengangguk. Baiklah, kalau kamu butuh sesuatu, panggil saja. Setelah Eko menghilang ke kamar tidurnya, Dwi tetap berada di ruang tamu, merenung. Sesuatu terasa sangat tidak benar malam itu. Bayangan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya tentang Eko yang tampak begitu berbeda, begitu terperangkap dalam kegelisahan yang tak bisa ia ungkapkan, terus membayangi pikirannya. Beberapa saat kemudian, Dwi kembali ke kamarnya. Ia duduk di sisi tempat tidur, mencoba menenangkan pikirannya. Tetapi, tidur malam itu kembali terhalang.
Perasaan aneh yang tak bisa ia lepaskan terus mengganggu. Seperti ada sesuatu yang tak dapat diungkapkan. Seperti sebuah perasaan gelap yang semakin menyelimuti mereka berdua. Ketegangan yang datang di malam itu membuat Dwi merasa semakin cemas. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mengintai dari balik bayang-bayang malam itu. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan lambat. Dwi tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang terus mengganggu pikirannya. Ia terus memandangi Eko dengan cemas, namun anaknya tampaknya semakin tertutup. Tidak ada lagi senyum ceria atau obrolan ringan yang biasa mengisi rumah mereka. Semua terasa seperti menghilang, berganti dengan ketegangan yang semakin pekat. Suatu pagi, Dwi memutuskan untuk berbicara langsung dengan Eko. Ia tidak bisa terus-terusan membiarkan perasaan ini menguasai mereka berdua. Meskipun Eko berusaha untuk menunjukkan bahwa ia baik-baik saja, Dwi tahu ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa ia ungkapkan. Saat Dwi menemukan Eko sedang duduk di meja makan, menatap kosong ke secangkir kopi, ia tahu ini adalah waktunya. Dwi duduk di sebelahnya, menatapnya dengan penuh perhatian. "Eko, kita perlu bicara," katanya. Suaranya lembut namun penuh ketegasan. Eko menoleh, wajahnya terlihat lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan ekspresinya masih kosong. "Apa yang ingin ibu bicarakan?" Dwi menggenggam tangannya dengan lembut, mencoba memberi kehangatan yang bisa membuka hati Eko. "Aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Aku bisa merasakannya, Eko. Kamu tidak perlu merasa sendiri. Kita bisa menghadapi apapun bersama-sama." Eko menghela napas panjang. Untuk beberapa saat, ia terdiam, seolah tengah berjuang dengan kata-kata yang ingin keluar. Akhirnya, ia menatap ibunya dengan mata yang tampak penuh keputusasaan. "Ibu, ada sesuatu yang aku tidak bisa jelaskan. Sesuatu yang sudah terjadi, dan itu mengubah segalanya." Dwi semakin cemas, namun ia tetap mencoba menenangkan diri. "Apa yang terjadi, Eko? Kamu bisa menceritakannya padaku." Eko menatapnya, matanya penuh keraguan. Ia tahu ini adalah saat yang sulit, tetapi perasaan terjebak yang sudah lama ia rasakan akhirnya memaksanya untuk berbicara. "Ibu, itu tentang Dwi. Tentang apa yang aku lihat malam itu." Dwi terdiam sejenak, tidak mengerti maksud Eko. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti." Eko menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. "Ibu, pada malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku pergi ke kamar ibu untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi, saat aku melihat ibu, aku melihat sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Ibu bukan lagi ibu yang aku kenal. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak manusiawi di dalam dirinya." Dwi merasa darahnya berdesir mendengar penuturan Eko. "Eko, itu hanya perasaanmu saja. Mungkin kamu terlalu lelah atau terlalu banyak berpikir. Ibu tidak berubah. Kamu harus percaya padaku." Namun, Eko tampaknya semakin terisak. "Tidak, Ibu. Itu nyata. Waktu itu aku melihat Dwi berdiri di depan cermin dengan ekspresi yang sangat asing. Seperti ada kekuatan yang menguasai dirinya. Sesuatu yang jahat. Sesuatu yang menunggu kesempatan untuk keluar." Dwi gemetar mendengar cerita Eko. Sebuah perasaan tak terlukiskan menghantui pikirannya. "Tidak mungkin, Eko. Itu tidak bisa terjadi." Namun, meskipun Dwi ingin menutup telinganya dan mengabaikan cerita itu, ada suara dalam hatinya yang berkata bahwa ini lebih dari sekadar khayalan. Suara itu semakin jelas, semakin menguatkan, seolah memberitahunya bahwa ada kebenaran yang harus dihadapi. Sesuatu yang sudah lama terkubur, yang sekarang mulai terungkap. Tanpa sadar, Dwi berdiri dan berjalan cepat menuju cermin di ruang tamu. Ketika ia menatap bayangannya di kaca, jantungnya berdegup kencang. Seperti yang dikatakan Eko, ia merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Suatu perasaan dingin yang menjalar di sepanjang tulangnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia menyentuh cermin itu, tiba-tiba bayangannya bergerak berbeda. Seolah-olah ada dua sosok di dalam kaca. Satu miliknya, dan satu lagi yang lebih gelap, lebih mengintimidasi. Dwi menarik tangannya dengan cepat, kaget dan gemetar. "Eko, aku tidak tahu apa yang terjadi," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tiba-tiba, dari dalam ruang tamu, terdengar suara pintu terbuka. Seorang sosok tinggi dan gelap melangkah masuk, tubuhnya melayang seperti bayangan. Dwi dan Eko terkejut melihat sosok itu. Sosok yang wajahnya gelap, seolah tak terlihat dengan jelas. Tetapi matanya berkilat dengan api kebencian. "Siapa? Siapa kamu?" teriak Dwi dengan suara tercekat.
Sosok itu tertawa pelan, namun suaranya menggetarkan jiwa. Aku adalah bagian dari dirimu, Dwi. Bagian yang selalu terpendam, yang tak pernah kamu sadari. Dan aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Dwi merasa tubuhnya lemas. Seluruh kekuatannya hilang seiring dengan suara itu. Semua kenyataan yang ia kenal mulai hancur, tergantikan oleh kegelapan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Sosok itu adalah bayangan dari masa lalu, dari rahasia yang tak pernah ia ungkapkan. Eko berlari ke depan Dwi, mencoba melindunginya meskipun ia tahu tidak ada yang bisa melawan kegelapan itu. Namun, sosok itu mengangkat tangannya, dan seketika Eko terjatuh ke lantai, tubuhnya terlempar jauh. Dwi berteriak, air matanya mengalir deras. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Namun, sosok itu hanya tertawa lebih keras, seolah menikmati penderitaan mereka. Kamu tidak bisa menghindar dari takdirmu, Dwi. Ini adalah waktunya. Dwi akhirnya jatuh ke lutut, tubuhnya gemetar hebat, kegelapan itu mulai menyelimuti seluruh pikirannya. Ia merasa dirinya tenggelam, kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bayangan yang dulu ia sembunyikan kini telah datang, mengungkapkan kebenaran yang terlalu menakutkan untuk diterima. Dwi merasakan kegelapan itu semakin mendalam. Suara tertawa sosok itu terus menggema dalam pikirannya, seolah menjerat dirinya dalam jaring kebingungannya. Di hadapannya, sosok itu berdiri dengan angkuhnya, menghadap Dwi dan Eko yang kini terjatuh lemah. Eko, yang masih terguncang, hanya bisa menatap ibunya dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Dwi, meskipun merasa kehilangan seluruh kekuatannya, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa hangat yang muncul dalam dadanya, sebuah naluri yang mulai terbangun. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini belum berakhir. Meskipun kegelapan itu begitu kuat, ia tahu ada satu hal yang lebih kuat lagi. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ibu, kamu harus melawan, Eko berteriak meski suaranya serak. Kamu bisa melakukannya, jangan biarkan itu menguasaimu. Dwi menatap Eko dengan mata yang penuh keputusasaan. Ia merasa bingung, terperangkap antara kegelapan yang menyerangnya dan cahaya yang perlahan mulai muncul. Seperti ada dua kekuatan yang saling berjuang dalam dirinya. Namun, ada satu hal yang jelas, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan napas yang terengah-engah, Dwi berusaha bangkit, pikirannya berputar, dan kenangan-kenangan tentang masa lalunya mulai muncul. Dia teringat saat-saat bahagia bersama Eko ketika ia merawatnya sejak kecil, ketika mereka menghabiskan waktu bersama, tertawa, dan saling mendukung. Kenangan itu mengingatkannya pada apa yang sesungguhnya penting dalam hidupnya. Dwi menggenggam tangannya dengan erat, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ada. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku lagi, katanya. Suaranya tegas meskipun penuh perjuangan. Sosok gelap itu mendekat, seolah tak takut dengan kata-kata Dwi. Kamu pikir kamu bisa melawan aku, Dwi? Aku adalah bagian dari dirimu. Aku adalah kekuatan yang kamu tolak selama ini. Aku akan selalu ada dalam dirimu. Namun, Dwi sudah tidak takut lagi. Dalam dirinya, ia mulai merasakan sebuah cahaya yang membakar. Kasih sayangnya kepada Eko, rasa tanggung jawabnya sebagai ibu, itu adalah cahaya yang lebih kuat daripada kegelapan yang menguasainya. Dalam hatinya, Dwi tahu bahwa ia tidak akan membiarkan sosok itu menghancurkan segala yang ia cintai. Dengan kekuatan yang tidak ia ketahui, ada dalam dirinya, Dwi berdiri tegak. Ia memejamkan matanya, merasakan energi positif yang mengalir ke dalam tubuhnya. Saat ia membuka matanya, ada perubahan yang jelas terlihat. Mata Dwi sekarang berkilau dengan kekuatan yang berbeda, seolah ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Sekarang aku tahu siapa diriku, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Aku adalah ibu dari Eko. Aku adalah pengasuh dan pelindungnya. Kamu tidak punya tempat di sini. Sosok gelap itu tampak terkejut sejenak, tetapi kemudian ia tertawa sinis. Kamu masih tidak mengerti, Dwi. Aku adalah bagian dari masa lalu yang tidak bisa kamu lupakan. Namun, Dwi tidak gentar. Dengan kekuatan yang berasal dari kasih sayang dan keteguhannya sebagai ibu, ia melangkah maju. Kegelapanmu tidak ada artinya. Aku memilih untuk mencintai, untuk melindungi, dan untuk hidup. Kamu tidak memiliki kuasa atas diriku lagi. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menyinari ruangan. Cahaya itu memancar dari tubuh Dwi, mengusir kegelapan yang melingkupinya. Sosok gelap itu berteriak kesakitan, seolah terpanggang oleh cahaya itu. Dengan sekejap, ia hancur menjadi debu yang beterbangan, menghilang tanpa jejak. Keheningan memenuhi ruangan. Dwi merasakan tubuhnya lelah, tetapi hatinya penuh dengan kedamaian. Eko yang sebelumnya terjatuh kini perlahan berdiri. Wajahnya penuh kekaguman dan rasa syukur. Ibu?
Eko berlari menghampiri Dwi, memeluknya dengan erat. Kamu melakukannya. Kamu berhasil mengalahkannya. Dwi tersenyum lemah, tetapi senyum itu penuh kebanggaan dan kasih sayang. Kita melakukannya, Eko. Kita bersama-sama. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita kalau kita bersama. Eko menarik napas panjang, merasa beban yang selama ini ia rasakan seolah terangkat. Ia merasa lega, seolah sebuah kegelapan besar telah menghilang dari hidupnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Ibu. Tapi aku tahu satu hal. Kita bisa menghadapinya. Dwi mengangguk, merasakan kedamaian yang dalam. Apapun yang datang, kita akan bersama-sama menghadapinya. Kita akan kuat karena kita tidak pernah sendirian. Saat mereka berdiri di tengah ruangan yang sunyi, Dwi menyadari bahwa ia telah melewati ujian terberat dalam hidupnya. Kegelapan yang sempat mengancam mereka kini telah pergi, digantikan dengan cahaya yang lebih terang. Sebagai seorang ibu, Dwi tidak hanya melawan kegelapan luar, tetapi juga kegelapan dalam dirinya sendiri. Dan dalam proses itu, ia menemukan kekuatan yang selama ini ia cari. Dengan Eko di sisinya, Dwi tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak tantangan yang akan datang, tetapi mereka sudah siap untuk menghadapinya. Bersama-sama, mereka akan terus maju, menjadikan cinta dan kekuatan keluarga sebagai pedoman mereka, tidak peduli apapun yang datang di masa depan. Dwi menggenggam tangan Eko, dan mereka melangkah keluar dari rumah yang penuh kenangan, menuju hari baru yang penuh harapan. Hari-hari yang lebih cerah, tanpa bayangan kegelapan yang menghantui.